me the iPad. You want an iPad? What? I want the iPad. I told you can't have. Gimana guys video barusan? Relate nggak sama keadaan sekarang? Kalian pasti pernah kan lihat keadaan kayak gitu di mall, di pasar, ataupun mungkin ada juga di daerah lingkungan kalian yang seperti itu. Begitu si bocil rewel dikit di tempat umum, emaknya langsung panik, takut dikira nggak becus jaga anak. Dan jurus yang paling ampuh apa? Ya tentu HP. Ketika anak kecil itu langsung dikasih HP, apa yang dia lakukan? Dia langsung terdiam dan tenang. Dan kadang yang bikin gua geleng-geleng kepala tuh ada sebagian orang tua daripada kita ini, mereka bangga dan bahkan memposting ke sosial media, ke status WhatsApp-nya, memperlihatkan bahwa anaknya itu udah hebat, udah pandai, udah pinter nge-scroll video di sosmed. Hai, gua Adam, dan pada video kali ini kita akan ngupas tuntas sebuah fenomena yang jujur agak bikin ngeri sih, yang namanya adalah brain rot. Saudara, fenomena brain rot. Fenomena brain rot. Brain rot. Brain rot. Brain rot, Brain rot. Brain rot. Brain rot mengintai penurunan kondisi mental Generasi muda. Brain rot atau pembusukan otak, gila ya namanya. Ini istilah yang lagi viral banget, terutama di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Video-video dengan label brain rot ini anehnya laku keras di media sosial. Puluhan bahkan ratusan juta didapat dengan sangat mudah. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya brain rot itu? Dan apa benar ini bahaya buat generasi sekarang yang katanya adalah konsumen utama dari video-video seperti ini? Awalnya gua sempat kaget guys. Ternyata istilah brain rot ini udah tua banget. Pertama kali kecatat tuh di buku Walden pada tahun 1854. Dulu istilah ini tuh dipakai untuk nyindir orang-orang males mikir, yang lebih senang disuapin ide-ide dangkal daripada mereka memikirkan sesuatu hal yang lebih rumit. Nah, masuk di era 2000-an istilah ini tuh udah mulai nyebar di internet. Artinya geser dikit nih. Jadi kondisi di mana otak kita tuh mulai lemot karena penyebabnya adalah konten-konten yang tidak berfaedah, yang begitu-begitu aja, bikin kita tuh jadi susah fokus dan susah mikir kritis. Di zaman sekarang maknanya geser lagi. Brain rot itu ya konten-konten receh, konten yang nggak ada isinya. Aneh, tapi yang anehnya hal ini bikin nagih. Isinya sebenarnya video-video receh doang, tapi bikin kita tuh nonton lagi dan lagi. Dan popularitas kata brain rot ini mulai meledak pada tahun 2023-2024 sampai-sampai dijadikan Oxford Word of the Year. Nah, kalau kita ngomongin brain rot era modern ini, nggak bisa nggak kita sebut biang keroknya, Skibidi Toilet. Jujur ya, pas pertama kali gue nonton video ini, reaksi gue cuma satu. Apaan sih ini? Nggak masuk akal banget. Kepala manusia keluar dari toilet, joget-joget, terus berantem sama Titan yang berkepala speaker. Animasinya ya gitu deh. Tapi buat anak-anak ini tuh mungkin lucu ya. Dan setelah gua mencoba memahami, gua tuh jadi tahu kenapa video ini gampang banget nyentuh 10 bahkan ratusan juta views. Pertama, editannya super cepat, kameranya gerak terus, framenya ganti-ganti, jadi kita tuh nggak gampang bosen ketika melihatnya. Yang kedua, nggak ada dialog, nggak perlu bisa bahasa Inggris untuk memahami konteks daripada video tersebut. Makanya viewsnya besar karena orang-orang dari manapun bisa menonton tanpa perlu memahami konteksnya. Ketiga, suaranya rame terus, gak ada jeda kosong sedikit pun dari video ini. Selain Skibidi Toilet ada lagi nih yang namanya Italian brain rot. La vacca Saturno Saturnita. Tung 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 sahur. Bombardiro krokodil. Yaitu gambar atau video yang dibuat dengan AI, biasanya menampilkan gabungan hewan dengan benda sehari-hari, makanan, senjata, atau bahkan elemen fantasi. Tren ini mulai terkenal pada Maret tahun 2025 dan menyebar ke seluruh dunia. Karakter-karakter seperti Bombardilo Krokodilo, Tralalelo Tralala, dan Simpansini Bananini, dan masih banyak lagi, bahkan terus bertambah sampai sekarang. Italian brain rot ini ada juga nih yang dari Indonesia. Contoh yang paling viralnya adalah Tung 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 Sahur. Dan yang uniknya lagi, ada juga nih yang nyentuh ranah. Orang-orang pada buat mul-mul-mul, yoyo, solololo, dan fufu baba, fufu vini. Dan mirisnya lagi, coba deh kalian tanya kepada anak-anak di sekitar kalian itu. Mereka bahkan lebih tahu karakter-karakter Italian brain rot yang banyak itu daripada tokoh-tokoh, contohnya seperti Presiden pertama Indonesia. Sebutkan nama-nama anomali brain rot. Tung-tung sahur, tralalelo tralala, berbur patapim, cappuccino assassino, simpan sini bananini, terus dangdang nasi padang. Sebutkan rukun iman. Ada 6.
Pertama. Cappuccino assassino, tung tung sahur, bombardiro krokodilo, bom ini guzini, sifat sini bananini, orang gucini ananas ini, tata sahur, udin dindun, asap serepet, spion itu golong biru, pikcone makina. Presiden pertama Indonesia. Bapak Su. Tralaleo tralala, tung 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 sahur, simpan sini banani, bubur patapim, dudut udut, barilina cappuccino assassino. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bilang begini, lebay lo bang, gak usah dibawa serius, ini cuman hiburan semata. Awalnya gua juga mikir gitu sih, tapi ternyata ini bukan asumsi gua doang. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh MDPI, Brainrot ini lumayan ngerusak dan berdampak negatif loh. Efek pertama yang paling kerasa itu adalah desensitisasi emosi. Bahasa gampangnya, perasaan kita tuh jadi tumpul atau kebas. Gimana enggak? Bayangin deh, dalam 1 menit lo nge-scroll satu video yang buat lo bahagia, scroll lagi yang buat lo marah, scroll lagi yang buat sedih, scroll lagi yang buat kita bahagia. Kalau otak kita terus-terusan dibom sama emosi campur aduk secepat ini, otak kita ya mati rasa, empati kita jadi turun, dan parahnya jadi susah untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang berada di dunia nyata atau di sekitar lingkungan kita. Tapi itu baru satu, ada 7 jebakan lain dari konten pendek ini. Sebenarnya konten-konten seperti ini tuh buat kita orang dewasa aja ada efek sampingnya, apalagi buat anak-anak yang otaknya masih dalam masa pertumbuhan. Mereka belum mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka belum bisa membuat keputusan yang bijak. Nah, langsung saja kita masuk ke dampak yang pertama, yaitu bikin anak jadi nggak sabaran. Karena terbiasa dengan konten-konten instan, otak mereka tuh jadi nggak terlatih buat fokus lama-lama. Maunya serba cepat. Ini bisa bikin mereka kewalahan kalau dikasih tugas yang butuh mikir, seperti ngerjain PR ataupun baca buku. Bukan hanya anak-anak, ini pengalaman pribadi gua loh ya. Kadang-kadang gua ketika nonton video edukasi, podcast ataupun video panjang selain video hiburan, gua merasa agak sedikit bosen. Apalagi YouTube sekarang ketika kita menonton video panjang di bawahnya ada rekomendasi video-video short. Gara-gara itu kita jadi sedikit terdistraksi nih untuk ngeklik. Bahkan kadang memang ngeklik video tersebut. Ini kita sebagai orang dewasa loh ya, apalagi buat anak-anak nih yang belum sepenuhnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, jebakan algoritma. Jadi gini, algoritma sosmed itu canggih banget. Anak nonton satu video lucu, langsung disodorin video sejenis lainnya terus-terusan. Ini nih yang bikin mereka masuk ke dalam loop tontonan yang susah banget untuk berhenti. Tahu-tahu udah 2 jam, udah 3 jam, lupa main-main sama teman, lupa gerak badan, lupa makan, ada yang lupa belajar, dan bahkan lupa tidur. Yang ketiga, konten tanpa filter. Walaupun katanya ada fitur parental control, tetap aja banyak konten yang gak sesuai umur bisa lolos. Seperti video-video yang ngomong kasar, ada kekerasannya, atau ngerjain hal-hal yang gak bener. Video-video seperti itu sering banget lolos untuk anak-anak. Nah, bahayanya anak-anak kan peniru yang ulung. Dia masih belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Salah-salah dia bisa meniru gaya bahasa yang tidak bagus, ataupun kekerasan, ataupun hal yang tidak benar yang dia tonton di sosmed tadi. Yang keempat, membunuh imajinasi dan kreativitas. Kalau keseringan nonton doang, anak tuh jadi pasif, cuma jadi penonton, bukan pencipta. Otaknya tuh jadi gak terlatih untuk ngebayangin sesuatu hal yang baru atau ide-ide baru. Dia cuma bisa niru apa yang lagi tren. Jangka panjangnya, kreativitas atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving akan menurun drastis. Padahal hal itu penting banget buat masa depan mereka. Yang kelima, lupa waktu. Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Niatnya nonton 5 menit sebelum tidur, tahu-taunya udah jam 2 pagi, udah jam 3 pagi, bahkan ada yang sampai subuh. Dan di keesokan harinya jadwal makan, jadwal belajar, jadwal kerja, jadwal tidur, semuanya berantakan. Makanya ada tuh istilah doom scrolling atau zombie scrolling. Jadi kayak nge-scroll aja, tanpa sadar otaknya kewalahan nerima informasi secepat itu. Makanya kenapa kadang-kadang orang-orang males-malesan sambil scroll sosmed itu, dia masih merasakan capek ketika udah nggak main HP sekalipun, ketika dia akan bekerja dan ketika dia akan belajar. Karena ini nih, otak jadi kewalahan, udah duluan capek karena menerima informasi secepat dan sebanyak itu. Ini bahaya banget, bisa ganggu fungsi otak untuk mikir, nginget, ngerencanain sesuatu,
dan bahkan mengambil keputusan. Pokoknya orang yang sering nonton beginian bisa jadi pelin-pelan dan susah buat mutusin sesuatu. Yang keenam, memicu kecemasan dan FOMO. Ini juga parah. Anak-anak jadi ngerasa harus selalu up to date tentang video-video terbaru di sosial media. Kalau mereka nggak update, bisa dibilang kudet sama teman-temannya. Nah, ini tuh bisa nyerempet ke negatif self-concept. Jadi gampang nggak pede, mudah untuk membandingin diri sendiri dengan orang lain, dan mudah merasa gagal. Parahnya bukan hanya bikin cemas, tapi bahkan sampai ke depresi. Kenapa? Karena di sosmed itu kan sebenarnya kelihatan wah semua, padahal di belakangnya itu banyak kepalsuan. Sampai-sampai kita jadi ngerasa kita tuh orang paling payah sedunia ketika kita ngebandingin diri sendiri dengan apa yang ada di sosmed. Nah, soal ini tuh udah pernah gua bahas di video sebelumnya di sini nih, yang berjudul Paradok Media Sosial. Yang ketujuh, malas belajar dan bergerak. Kalau disuruh milih antara belajar atau scroll TikTok, kira-kira anak-anak akan memilih apa? Tentu scroll TikTok. Minat belajar atau aktivitas fisik lainnya menurun drastis. Mereka lebih memilih di rumah sambil scroll TikTok. Karena apa? Karena hormon dopamin yang mereka keluarkan lebih mudah dengan menonton video-video pendek yang bisa bikin mereka bahagia dan senang. Hiburan instan dari video pendek itu jauh lebih menarik daripada usaha yang dibutuhin buat belajar ataupun olahraga. Akibatnya yaitu motivasi belajar jadi turun, badan jadi malas gerak, apalagi olahraga. Padahal kedua hal ini tuh penting banget buat masa depan dan kesehatan mereka nanti. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Pertanyaan besarnya, apakah ini awal kehancuran dari generasi alpha? Generasi yang sejak lahir sudah kenal dengan layar HP. Bisa jadi iya kalau kita sebagai orang di sekitar mereka diem aja. Solusinya ada, yaitu algoritma detox. Kita latih lagi algoritma sosmed kita. Caranya simple, kalau nemu video-video receh, tinggal tahan dan klik not interested atau tidak tertarik. Sebaliknya kalau nemu video edukasi ataupun video yang bermanfaat, coba kalian like, coba komen, atau bahkan follow akun tersebut. Biar algoritma tuh tahu apa yang kita mau. Mulai juga konsumsi video-video panjang seperti podcast, dokumenter, atau video edukasi yang lebih panjang dan lebih berbobot. Langkah kedua, bikin batasan. Ini susah, gua tahu. Kadang-kadang kita ke kamar mandi, boker sambil nge-scroll kan. Ini udah tanda-tanda tuh. Misalnya pas lagi makan bareng keluarga, HP simpan semua. Atau ngelakuin hal yang bermanfaat lainnya, seperti membersihkan rumah bersama. Atau bisa juga yang lebih mudah bermain game bersama. Game seperti Ludo, Uno, ataupun Monopoly. Intinya isi waktu luang dengan hal yang lebih berarti. Jangan dikit-dikit gabut langsung nyari HP. Dikit-dikit ada waktu kosong langsung nyari HP. Kita nih jadi takut banget sama yang namanya bosen atau nganggur. Padahal yang paling penting dari itu adalah kita belajar menikmati kekosongan. Jangan takut sama yang namanya gabut. Justru di saat gabut itulah otak kita beristirahat dan ide-ide brilian mulai muncul. Contohnya orang dulu bilang ketika boker tuh inget semua hal. Karena kenapa? Karena kita nggak mikir apa-apa. Beda jika kita boker sambil bawa HP, otak kita tuh udah fokus sama apa yang kita lihat di HP. Untuk anak, biarkan mereka merasa bosan sesekali. Karena dari bosan itu mereka akan mulai berimajinasi dan akan menciptakan dunia mereka sendiri. Kalian sendiri biasanya ngapain kalau lagi senggang tanpa HP? Dan apa yang akan kalian lakukan jika internet dan listrik mati 1-2 hari? Coba ceritakan dan komen di kolom komentar. Pada akhirnya konten Brainrot ini seperti junk food, enak, bikin nagih, tapi nggak bergizi. Boleh dikonsumsi sesekali sebagai hiburan, tapi jangan dijadikan sebagai makanan pokok, apalagi untuk anak-anak kita yang otaknya masih dalam fase berkembang. Kekhawatiran terbesarnya adalah kita akan menciptakan generasi-generasi jago scroll, tapi gagap dalam berpikir kritis dan kurang berempati. Generasi yang punya ribuan teman online, tapi merasa kesepian di dunia nyata. Mungkin yang nonton video ini bukan gen alpha, tapi orang tua dari gen alpha. Disinilah peran kita jadi super penting. Tugas kita, terutama para orang tua, adalah untuk lebih waspada dan bijak. Jangan sampai kemudahan teknologi hari ini akan menjadi penyesalan terbesar kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa bahas terus hal-hal penting kayak gini. Gua Adam, sampai jumpa di video-video selanjutnya.